Hello creative people, welcome to Petra Market. Di sini bareng aku Jocelyn lagi ya, sebagai mahasiswa marketing angkatan 2021. Dan di sini kayaknya ada salah satu narasumber nih yang seru juga nih buat dibahas nih, apa berhubungan dengan marketing ya kayaknya ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari nama atau mungkin dari backgroundnya juga. Oke, halo creative people. Ya, namaku Mai Jonathan. Aku juga mahasiswa marketing manajemen di Petra angkatan 2020. Nah, di sini aku diajak buat ngomong tentang small businessku. Ada namanya Eat Good. Wih, keren. Kalau dari namanya berarti ini berhubungan di bidang F&B ya kalau gitu ya? Iya, Oh, betul sekali. wah, Di F&B. menarik. Keren ya namanya Eat Good. Terus sampai itu kalau bisa diomong Eat Good Wah, gitu. iya, iya. Wah, enak. Iya. Oke, mungkin bisa juga nih perkenalan sama tentang bisnisnya Eat Good ini. Kayak mungkin dari kapan bikinnya atau yang lain-lainnya juga. Oke. Jadi Eat Good ini aslinya itu aku bukanya sejak 2020. Ya, 2020 waktu awal pandemi. Jadi memang backgroundku itu aku suka masak, Cuci. Oh, Ya, oke. aku suka masak. Dari kecil sih sudah suka masak. Oh, menarik. Nah, kalau kamu tahu 2020 itu kan COVID ya. Benar. Nah, itu. Jadi kondisinya waktu itu aku itu lulus SMA, Oke. kelas 3 SMA. Oke. Jadi libur tuh ya. Ya, itu libur panjang sih. Bener banget. Biasanya orang-orang anak muda kalau remaja ngomongnya kan, SMA itu masa-masa terakhir yang kayak asik-asiknya anak Ya, remaja gitu ya. benar. Nah, asik-asiknya kan biasanya kayak pergi habis Ya. UNAS, habis ujian Ya. itu pergi sama temen, Benar. sama bestie gitu. Aduh, bestie apa bestie nih? Wah, itu. Ya, aku waktu itu kondisinya karena awal COVID gitu ya, pandemi, semua di karantina. Awalnya tuh seneng tuh, karena akhirnya UNAS akhirnya hilang di angkatanku. Oh iya, bener sih. Ya kan? Iya. Ingat kan? Itu Ingat. UNAS hilang di angkatanku, akhirnya nggak usah UNAS, cuman ujian sekolah tuh. Udah seneng tuh. Iya. Terus denger kabar SMA lain diliburin. Libur. Ya banyak lah sekolah-sekolah swasta gitu libur. Sekolahku enggak. Itu sempet kayak, wah ini gimana nih? Nggak libur nih, wah ini kasus nih, ini kepala sekolahnya nggak bener nih, kayak gitu kan. Benar. Namanya anak muda kan, Iya. masih apa ya, rebel-rebelnya. Iya. Akhirnya tetap masuk sedikit, terus diliburin. Iya. Wah diliburin seneng tuh, wah Iya. seneng ini. Tapi lumayan kurang pinternya gitu ya, di situ itu lupa kalau liburnya itu nggak kayak ekspektasi kita. Kita kan expect-nya kan Masih spend bisa sama keluar. temen-temen, bener. Iya, masih bisa keluar gitu kan. Itu mau siap-siap ke Bali tuh padahal ya udahannya. Udah beli Tas tiket 12 tuh. ya gitu. Bener, udah beli tiket, udah beli akomodasi semua, udah keluar duit, sudah mau pergi libur. Tapi liburnya di rumah. Ke Balinya virtual. Nggak bisa. Iya, tadi itu virtual itu ya, tour ya Benar. ke Bali. Akhirnya kan ngomongnya kan, wah akhirnya libur. Tapi ya gitu. Awalnya ngomel-ngomel, wah ini nggak diliburin. Terus dikasih libur, bosen tuh akhirnya. Tuh. Iya. Kan nggak boleh kemana-mana tuh ya. Jadi sampai masuk kuliah, baru ada kegiatan lagi. Nah, dalam kurun waktu itu, aku kan kayak bosen banget gitu kan. Bener Apalagi sih. aku orangnya nggak suka diem di rumah gitu. Bener. Nah, akhirnya ya udah tuh iseng-iseng masak, iseng-iseng ya cari-cari kegiatan lah. Dulu ikut-ikutin tren aja tuh kayak naik sepeda, dulu kan itu ya naik sepeda terus apa ya coba masak-masak lah. Nah, kalau kamu ingat waktu itu 2020, entah yang angkatanku atau banyak juga lah pasti teman-teman yang di sini juga pasti banyak sih. Itu di story Instagram pasti banyak banget yang lihat kayak open PO. Aduh, iya sih bener sih. Mulai dari pie, terus nasi, terus tiba-tiba yang lain puding gitu, Ya kue. terus kayak nasi. Iya. Coba kamu ingat gak? Dulu kira-kira apa yang paling ramai? Itu. Yang paling aku ingat itu yang bikin pie susu itu pakai pen. Oke, pie Sama susu yang dalgona pen. coffee. Dalgona ya. Iya, Tuh. itu. Terus kalau teman-temanmu juga ada yang kayak jualan-jualan gitu gak? Oh, banyak dong. Juga nasi juga tuh malah. Kamu jangan-jangan jualan juga? Oh, enggak. Enggak. Puji Tuhannya enggak ya, belum. Enggak. Oke. Itu. Jadi kayak iya sih, tapi waktu itu emang bener-bener bosenin banget sih. Kayak aku kayak pertamanya libur cuma 2 minggu. Oh ya paling bisa lah pergi-pergi gitu kan. Oh bisa lah keluar sama keluarga kemana gitu.
Ternyata mama papa bilang kayak katanya, aduh jangan keluar lah lagi covid kayak gini. Aku kayak masih bingung apa sih covid ini, gak ngerti 2 minggu. Ya udahlah kita pergi aja ke mall bisa kok. Terus ternyata tiba-tiba maunya tutup setelah seminggu Ya kan libur. tutup semua kan. Itu dulu inget gak? Dulu pernah beli yang teman-temanmu jualan PO itu enggak? Nggak pernah. Enggak pernah. Oke. Selalu aku tolak sih kayaknya. Iya. Itu jujur susah loh nolaknya. Iya. Kadang-kadang Iya, anak-anak kalau nawarin kayak ini loh beli. Iya. Gitu bener. gak sih kayak nodong gitu. Iya. Apalagi kayak kadang itu maksa gitu kan. Terus habis itu ngomongnya, ayolah belilah bantu teman gitu. Padahal kayak ya kalau misalnya dikirim dari rumahnya ke dia itu kalau misalnya naik Gojek kadang itu dari barat ke timur kan agak jauh ya. Agak jauh, Ongkirnya 30.000 sendiri gitu loh. Jadi Dan kayak, harga makanannya juga kurang lebih segitu ya. iya kurang lebih segitu. Jadi masa aku bayar 2 kali bisa dapat yang lain gitu loh, yang lebih enak, yang lebih banyak juga dapat porsinya. Nah, pernah inget gak dulu banyaknya jualan apa? Mungkin inget atau Enggak sih. Kalau misalnya yang banyaknya enggak. Karena beda-beda sih setiap orang. beda-beda ya. Oke. Benar-benar. Jadi nyambung kembali ke backgroundku ya. Iya, awal boleh, aku boleh, buka boleh. It Good. Jadi backgroundnya itu jujur resah gitu ya. Di storygram itu di story Instagram itu semuanya jualan kayak makanan semua gitu kan. Iya. Mentai, Oh iya sih mentai. Iya, Pertama baru ingat mentai sekarang. tuh ya. Iya. mentai, terus tapi mentai ada 3 macam tuh. Kalau yang mahal, sedang sama murah tuh. Oh, benar. Mahal biasa salmon. Oh iya. Kalau yang tengah-tengah biasanya salmon tapi bumbunya yang nggak ada ikurannya, yang Oh nggak iya, ada yang telur enggak kan. ada telur ikannya Nah, kan. Yang ketiga itu biasanya kalau yang murah itu yang crab stick atau ayam, Iya, benar. ya kan? Ya itu mentai. Terus kedua banyak kayak ini gyudon. Iya. Ingat. Soalnya kayak itu emang paling gampang sih buat dimasak di rumah Ya, kayaknya. dan juga waktu itu banyak orang yang lagi ini datengin kayak daging short plate kalau tau. Oh iya Tau nggak sih. yang kayak daging slice? Iya. Ingat. Banyak nggak temanmu yang jual kayak gitu? Iya, ada sih. Cuma nggak banyak, tapi ada. Nah itu awalnya aku buka itu gara-gara itu resah itu kayak ini semua orang kok jualannya sama-sama aja ya. Kayak, Iya. ini semua orang jualannya juga ya cuman gyudon ya kayak gitu-gitu aja. Ya jujur aja sih mirip sama Yoshinoya ya. Iya, Benar nggak? setuju. Bisa dapat di Grab sih itu. Nah, tapi setidaknya dari keresahan itu dapat apa ya pencerahan gitu. Wah, Nah cahaya ilahi ya. benar Mantap. dapat hikmat. Ya itu kayak oh iya ya aku mikir kayak ini orang-orang jualan kayak gyudon gitu aja bisa laku mentai kayak padahal semua orang jualan itu juga atau kalau enggak salted egg Iya. ya itu salted egg Benar. kayak itu aja laku dan lumayan kayaknya rame deh mereka belinya tetap rutin gitu Iya sih. Ya Kayak di Instagramnya tuh kayak tiba-tiba ada testimoni banyak gitu Iya kan. kan? Tiba-tiba dia beli 10 gitu. Kayak, hah tiba-tiba banget gitu. ini kan easy money gitu ya Iya mikirnya dulu gitu sih benar. terus akhirnya juga aku sempat beli juga sih kayak oh iya enak ya pertama enak tapi sekali beli itu satu porsi 50.000 tapi mangkoknya cuman ya yang mangkok Iya, basic itu yang mangkok kecil itu kan. belum ditambah ongkir tapi jangan lupa Aduh, iya. di Gojek. Sulit. Nah karena itu aku akhirnya mikir kayak wah mereka aja jual kayak gitu bisa kenapa aku enggak mumpung nganggur nih ya mumpung nganggur aku suka masak lumayan nih Iya. gitu aja laku oke deh coba lah ya kita coba. Jadi waktu itu karena kan dirumahkan semua Iya, dan benar. semua orang juga banyak yang jualan. Awalnya itu aku nggak jualan makanan Cuci. Awalnya aku cuma terima jasa foto produk, foto makan minum. Oh, menarik. Itu rame banget. Oh, menarik. Ha, terus. Kebetulan di rumahku itu ada kayak satu space. Memang kita rancang sih. Itu kayak space itu bisa kayak jadi tempat kerja kayak gitu. Oke. Dan bisa jadi studio mini juga. Oh, menarik. Karena memang juga ada background suka fotografi, videografi. Ya udah tuh, akhirnya banyak orang kayak bisa nggak minta tolong difotoin kayak gitu. Ya bisa kirim aja. Iya. Nah, akhirnya kirim. Aku akhirnya nggak sendirian. Aku ada kayak bertiga. Oh. Nah, bertiga. Itu yang foto dan video kayak produk gitu. Akhirnya kita karena kan sering dari pagi sampai malam gitu kan. Di rumah aku kan. Iya. Akhirnya kan otomatis lapar gitu kan biasanya. Oke. Nah, itu mereka kadang-kadang foto, aku masak.
buat mereka. Oh, oke Nah, oke. Jadi ceritanya ini aku biasanya suka masak memang dari kecil memang. Dari SD itu sudah masak, tapi ya cuman untuk aku sendiri aja. Untuk Mentok-mentok konsumsi cuman, pribadi. iya, mentok-mentok cuman sama orang rumah sih. Oke oke oke. Ya kayak gitu. Nah terus kayak mereka enak-enak ini harusnya dijual ini, dijual Bisa aku dijual. ini. Gitu. Oke oke. Masa sih? Coba. Terus akhirnya ya udah deh, aku mutusin, coba jual deh ya. Masa cuman maksimalin kesempatan cuman jadi fotografer aja gitu Ya kan, ya ya. sayang gitu ya. Nyoba deh sambil masak kan. Tapi aku di situ sambil itu belum masuk marketing program ya. Belum masuk marketing program itu waktu itu. Jadi analisanya masih dangkal lah. Iya, Beda oke. sama anak marketing Dari kan. internet ya Mas Ian ya belajarnya ya. Betul, dari YouTube biasanya. Ya. Nah itu aku mikir kayak gini, karena aku kan juga konsumen kan dulu ya. Aku mikir kayak anak-anak ini jualannya sama semua ya. Kalau nggak mentai, gyudon, paling ya makan salted egg kayak gitu-gitu aja. Terus lah kalau kayak gini belum lagi ongkirnya, harganya mahal. Ya, benar. Kayak contohnya gyudon. Ngapain aku beli 50.000 di dia, tambah Gojek, ongkos untuk kirim, datangnya sudah dingin, rasanya juga ya udah kayak gitu. Kenapa kok aku nggak beli di Yoshinoya aja dulu, mikir kayak gitu sih. Iya. Yoshinoya pakai Grab dulu, pakai Iya. aplikasi itu kan potongannya kan banyak banget tuh. Iya, apalagi waktu COVID-nya itu. Nah kan itu dapat potongan, harga lebih murah, brand lebih trusted, Benar, setuju. Yoshinoya kan. Rasa juga pasti lah. Iya, benar. Dan akhirnya dari pemikiran itu akhirnya kayak aku mikir ya kalau gitu aku nggak boleh yang sama yang sudah ada ini kayak gitu. Oh, saya suka pemikiran ini. Oke, lanjut. Makanya apa ya, added value-nya lah. Oke. Value proposition-nya Wih, gitu ya. mantap. Yang menjadi pembeda. Iya. Itu akhirnya aku coba bikin, tapi aku dengan background pemikiran gini sih, kayak protein yang paling murah, paling mudah didapat dan konsumsi masyarakat sehari-hari gitu kan. Ya, kalau nggak telur, ayam. Ya, benar. Kalau sapi kan lebih ribet ya. Iya. Lebih mahal juga. Aku pengen bikin yang terjangkau, beda, sama enak pastinya. Ya akhirnya aku bikin Eat Good. Menu signature-nya dengan cereal butter chicken itu. Waduh. Mungkin nanti tim editor bisa keluarin gambarnya ini gambarnya. Nah, gitu. Ya. Wah, ini ngasih PR ke editor kita ya. Nah, gitu. Jadi awalnya kayak gitu, cereal butter chicken. Awalnya cuman iseng-iseng sih. Ya udah bikin, coba. Memang kalau boleh jujur, resepnya ini memang aku kulik sendiri sih. Jadi aku pribadi belum pernah coba makanan yang kayak gitu sih. Oh, oke. Nah, memang karena mungkin background udah suka masak dari lama dan suka makan gitu ya. Kelihatan ya dari badannya. Itu kayaknya jadi bisa kayak kira-kira gitu. Kalau rasa ini campur ini gimana ya? Enak gak ya? Nah, kayak gitu. Nah itu awalnya kayak gitu Joce. Dan kalau mereka kirimnya pakai Gojek gitu ya. Waktu itu banyak yang masih kurir. Oh iya. Kurir, tapi kan kurirnya campur ya. Jadi kayak mereka Iya. ya udah ngikutin jamnya kurir gitu. Benar. Nah, terus kan juga banyak kayak ya orang-orang akhirnya karena kayak gitu kan mikir, lah aku beli ya cuman gara-gara bantu aja. Iya, benar. Menurutku itu ya nggak sustain gitu lah untuk Iya. kita mau ke arah sana. Jadi kayak gitu. Ya udah akhirnya terbentuklah Eat Good. Dari awalnya cuman bosen, COVID, dan Menarik. dengan pemikiran kayak aku pengen beda gitu sih. Kalau misalnya bosan berarti bisa nih dicoba ya, yang nonton ya. Bisa Boleh, dicoba buat boleh. masak nih. Boleh. Resep banyak kok di YouTube kok, kalian bisa belajar dari YouTube. Bisa banget kalau buat yang mungkin kayak nggak kreatif. Sorry, maksudnya bukan penyindir ya. Tolong jangan tersindir ya teman-teman. Jangan saya baru podcast pertama langsung disomasi kan nggak lucu ya. Langsung dituntut. Mungkin kayak yang ya cuma tiru-tiru di YouTube nggak apa-apa kok, asal enak orang-orang juga pasti mau kayak Benar, gitu. Jadi benar. bisa aja sih. Jadi kalau ngomong background awalnya Eat Good berdiri kenapa dan kapan itu sih kayak gitu ceritanya. Iya. Cereal butter chicken, aduh.
Jadi lapar ini tim editor ada yang mau nggak? Tolong beliin dong. Enggak. Kalau model juga bisa deh. Iya. Nanti editor. Nanti di bawah sini ya gitu. Iya, betul. Oke, menarik. Tapi serial Pak. Ya kayaknya aku pernah lihat sih sebenarnya kayak di Instagram ya. Terus habis itu kayak aku pas lihat itu kayak ini menarik banget tapi aduh agak mager ya beli. Jujur ya. Iya, Makanya iya. agak mager apalagi kayak kalau misalnya Grab gitu kan ya. Harus nunggu lagi. Habis itu ya mungkin cimet ya. Cina Iya. medit. Nggak apa-apa. Itu jadi kayak kalau misalnya ada ongkir itu kayak aduh mager wis gak usah kita Ya, beli yang benar. lain kayak pengen tak ambil sendiri rasanya tapi kayak gak bisa. Tapi menarik ya ini bisa nih buat yang lain bisa dijadiin ide sih kalau kayak gini. Berarti kalau misalnya dari ceritamu ya kan dari awal kayak kamu suka buat masak dari kecil terus habis itu kayak pengen nyoba dan juga suka makan ya bahkan ya terus habis juga suka makan. Nah itu kan berarti kan kayak semacam personal branding sendiri gitu loh. Dan kalau misalnya aku lihat ini berarti kayak berhubungan sama bisnis yang kamu buat yang Eat Good ini. Itu apakah kayak bisa membantu atau mungkin bahkan kayak gak ada efeknya gitu loh dari personal brandingmu sendiri secara pribadi Mayo, atau itu juga bisa nggak maksudnya kayak berhubungan dengan bisnismu ini? Oke, branding personal branding sama branding bisnis beda sih, tapi bisa ada korelasinya menurutku. Oke. Kalau aku pribadi ya, Iya. personal branding aku jujur belum sih, tapi pingin ke arah sana, pingin. Siap. Tapi doakan ya semoga ya. Amin. Ya, tapi jadi awal-awalnya ini kan memang ya pasti dari teman-teman deket aja sih. Nah itu kerasa banget sih kalau kayak personal branding itu bisa membantu dari yang teman-teman daripada mereka kayak jadi gini. Dulu pernah ada kalau di SMA itu ada pelajaran nih namanya TP Joce. Aduh. Nah, itu tahu nggak? Tahu, Kan tahu kita dong, se-SMA ya, tahu ya? tahu dong. Ya, jadi background story TP pelajaran TP ini kayak masak-masak gitu. Jadi kita dibagi kelompok disuruh masak-masak. Nah, di pelajaran TP itu karena memang di SMA kayaknya aku anaknya suka bercanda gitu ya kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang, Setuju sih. Ya, bercandanya kadang-kadang kelewatan kadang-kadang ya. Iya. Ya. Nah, itu guru-guru nggak ada yang percaya sama aku awalnya. Oh. Kalau aku bisa masak. Nah, sedangkan teman-teman ini juga kan baru kenal gitu ya dibikin kelompok. Ya nggak percaya sih aslinya. Tapi begitu masak sekali 2 kali pelajaran, kok enak. Akhirnya dan aku kan suka. Jadi akhirnya teman-teman kayak yang malas-malas itu, yang kelompokku, "Wes kamu aja yang masak lah." Gitu. Ya nggak apa-apa tak masakin. Udah kalian santai-santai aja, cuman bantu dikit aja, cuci-cuci, motong, cuman formalitas aja lah. Gitu. Jadi kayak nggak apa-apa masak nggak apa-apa. Ya aku yang masak. Akhirnya mereka kan tahu. Kayak aku suka masak dan aku bisa masak kayak gitu. Dan biasanya memang aku bagi-bagiin sih. Oh. Nah, soalnya memang kan biasa masak banyak gitu ya. Iya. Bagi-bagiin. Jadi teman-teman SMA memang sudah banyak yang tahu juga kalau aku bisa masak. Dan suka masak gitu. Nah itu saat itu menurutku membantu sih. Karena banyak teman-teman akhirnya kayak, wah ini unik ini, harus dicoba ini. Kan coba kalau kamu nggak tahu mungkin kayak sereal butter chicken. Nah ini ayam savory asin main course kok sereal ya. Sereal kan identik sama manis. Iya, apalagi sereal juga karbohidrat kadang bisa dibilang. Biasanya kan karbohidrat. Oh ini kok karbohidrat sama ayam maksudnya. Iya. Ya bener sih sama nasi ya. Tapi sudah ada nasi kok ada sereal lagi. Iya. Dan kan identik sama sarapan gitu ya. Iya, benar. Ya makan pagi. Nah itu sih untuk karena baru, anggapannya brand baru, resep baru, rasa baru gitu kan. Orang-orang perlu kayak di dalam pemikiran mereka kayak apa sih ini. Nah personal brandku waktu SMA sangat membantu di sana. Oh. Itu membantu menurunkan stigma yang kayak ini aneh nih pasti nggak enak gitu. Iya. Kayak gitu sih, itu efeknya ke sana. Ya, berarti dari SMA itu ya, teknik pengolahan, TP Iya, itu, terus habis itu pelajaran kayak itu. teman-teman SMA jadi percaya. Terus habis itu ketika mereka kayak tahu kalau misalnya, oh ini seru banget, ini enak banget kayaknya. Jadi kayak mereka nyoba gitu kan. Iya, jadi kayaknya Oke. meskipun aneh gitu, tapi wah ini percaya nih yang masak Mayo gini. Oke, nggak apa-apa kita coba gitu. Dan ternyata
surprisingly akhirnya kan start dari teman-teman tuh yang Iya, iya, kena iya. pengaruh personal brand itu ya. Hmm. Terus akhirnya jalan kok tambah rame gitu. Pertamanya cuma iseng-iseng tapi lama-lama tambah rame sih. Kaget juga sih. Dan jujur aja marketingku yang waktu di situ aku nggak memikirkan yang gimana-gimana. Karena waktu itu juga belum tahu banyak juga sih ya Iya, iya. tentang marketing gimana. Iya, Tapi iya, iya. akhirnya di situ banyak loh ternyata. Fun fact, banyak juga orang yang bahkan aku nggak kenal yang bisa approach aku duluan untuk, hai ini it good ya, aku mau dong beli kayak gitu. Wah. Dan itu jumlahnya nggak sedikit dan itu mereka repeat order kayak. Oh. Dan aku sempat sih survei ke mereka tanya kayak, Iya, iya. tahu dari mana kak tentang it good ini? Oh iya aku tahu dari temanku ini, katanya enak, aku pengen coba gitu. Oh temannya ini gitu kayak. Iya aku tahu dari temannya si A gitu. Siapa ya si A nggak tahu. Ternyata si A temannya temanku kayak gitu. Oh, jauh ya berarti ya. Lumayan. Habis jauh. Jadi dari personal brand itu trust dari teman kan. Iya, iya. Nah itu dapat ini nih word of mouth tuh lumayan. Wah, iya, iya. Akhirnya dapat banyak orang yang nggak kenal juga akhirnya masuk. Ya untuk sekelas penjual waktu itu ya, Iya, menjual makanan gabut karantina ya lumayan banget sih ya. Iya, iya, iya. Lumayan iya. banget. Kayak aku lihatnya kalau misalnya aku juga sempat survei ya lihat ya kayak lebih sustain sih menurutku juga daripada yang kayak mungkin teman-temanku udah bikin terus kayak mereka buatnya cuma waktu karantina terus habis itu kayak oh ya udah selesai. Begitu ya? Habis itu kayak 2021 atau 2021 pertengahan itu kayak udah hilang. IG-nya kayak udah nggak pernah nggak pernah ini, nggak pernah itu, terus nggak pernah ada update menu lagi. Sedangkan kalau misalnya yang aku lihat kalau misalnya sampai 2021 mungkin ya 2021 terakhir aku survei itu mungkin beberapa hari lalu itu kayak masih oke lah gitu loh. Jadi kayak masih bisa masih sustain gitu loh Iya, berkelanjutan masih dan lanjut. Nah. apakah maksudnya kayak kamu pengen lanjutin nggak kalau misalnya meskipun udah nggak karantina lagi atau mungkin bahkan kamu nanti setelah lulus ini pengen lanjutin lagi bisnis ini atau kayak gimana mungkin? Oke, jadi pengen lanjutin nggak? Bukan pengen lanjutin apa enggak? Sekarang masih berlanjut sih jujur Oh aja. iya, Masih iya. berlanjut. Cuman ya mungkin karena harus sambil kuliah ya. Sekarang kuliahnya Iya, kan iya, udah offline ya. Iya, Kalau dulu ini mohon maaf ya Bapak Ibu dosen kalau nonton ya. Saya sering sih kelas gitu sambil masak. Ya. Tapi saya tetap dengerin kok. Ya, saya sering. Ya gimana Pak Bu Budi cuan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi sekarang masih jalan. Cuman ya gitu agak turun sekarang karena kan kuliahnya offline ya. Iya. Tapi soon to be doakan ya. Amin. Bakal ke Paling keras. ya kayak Grab Kitchen, GoFood. Aduh, bisa sih. Semoga. Ini Iya. masih training orang sama Oh. masih cari-cari tempat. Udah lumayan tercerahkan tapi masih jauh tuh. perjalanan. Iyalah, kan pelan-pelan ya. Apalagi kalau Grab setahu aku ya juga lumayan ribet gitu loh kalau misalnya Iya. di Grab Kitchen atau mungkin Gojek atau yang lainnya. Kayak soalnya kadang itu yang terverifikasi itu malah toko-toko F&B yang besar mungkin ya kayak tadi Yoshinoya itu, Hokben atau yang lain-lain gitu loh. Ya. Jadi kayak kalau misalnya buka sendiri tuh kayak agak sih susah banget gitu loh, apalagi melihat dari Ya, yang nge-grade-nya harus lebih. iya benar. Iya Apalagi kayak misalkan nge-share di IG gitu, habis itu promosinya harus kuat banget itu berarti. Kayak harus benar-benar oh kita ada di Grab kok, ada di Grab, ada di sini, ada di Ya. situ kayak gitu. Tapi memang yang jadi kendalaku adalah karena ya belum tersedia dan calon konsumen dan konsumen itu masih agak susah untuk reach ke aku karena kan belum ada Grab-nya gitu ya. Iya. Jadi ya karena terbagi waktu sama kuliah juga. Iya, Tapi doa ya soon to be lah ya. Kita lihat lah ya. Bisa kok, pasti bisa. Nanti berarti rencana nanti tetap ke depan, nanti tetap lanjut dong. Habis kuliah ini tetap lanjut dong. Awalnya itu sempat mikir nggak mau lanjut, tapi dipikir-pikir kayak sayang banget ya. Iya. Iya, pengen lanjut sih. Tetap semoga tetap lanjut untuk jadi kayak sampingan gitu lah. Rencananya sih begitu ya. Kan rencananya kalau plan-nya ya kan bisa dianuin ke orang gitu ya. Iya. Ada orang pakai orang nanti kan bisa dibantu orang untuk yang orang kerja di sana. Rencananya kan seperti itu. Iya. Jadi bisa lah sambil kuliah. Jadi semoga seperti itu.
Bisa. Ini mohon bantuannya ya Bapak Ibu dosen untuk membantu bisnisnya, mungkin disupport itu, mungkin Ya. dibeli Atau atau mungkin gimana. ada investor mau Iya boleh, ngajak boleh banget, modalin, boleh banget. boleh. Nanti bisa. Terbuka sekali nih untuk bisa kontak di bawah ini celing gitu. Siap. Oke. Begitu Oke, sih. berarti bisa dibilang ya kalau misalnya kembali lagi ya ke personal branding sama branding, berarti bisa dibilang kayak personal branding itu cukup bisa berpengaruh ya kepada usaha yang dibangun itu sendiri atau bahkan branding usaha itu sendiri. Iya banget sih. Ya apalagi kayak tadi ada word of mouth dari teman-teman yang lain, terus habis itu dari hal-hal yang lain kayak si A ini siapa nggak kenal gitu, terus habis itu ternyata dari teman-temannya yang lain. Iya, aku juga nggak expect sih kalau mulai dulu di SMA itu akhirnya memberikan dampak sampai sekarang. Meskipun ya ada secuil dampak, Iya, tapi iya. ada gitu. Iya. Jadi emang kesempatan itu nggak boleh kecil pun nggak boleh dilewatkan ya berarti ya Ya, kalau kayak harus gitu. memberikan yang terbaik terus. Oke. Terus kalau misalnya ini nih kan aku kan sebenarnya juga beda sih mungkin ya beda ya. Kalau misalnya aku mulai dari sebagai influencer ya, terus habis itu kayak aku mau buka bisnis juga nih. Nah, Iya. mau buka usaha ini menurutmu kayak kan aku kan juga baru buat lah anggapannya kayak pertengahan di kuliah ini. Menurutmu kalau misalnya zaman sekarang nih ya, kalau misalnya mau buka bisnis itu hal apa sih yang paling penting gitu loh? Apakah mungkin di promosinya atau mungkin di produknya atau yang lain-lainnya? Yang paling penting ya. Iya benar-benar. Waduh, ini kok Sulit. minta advice gini. Maksudnya kan Iya saya kan dong. juga masih mikro gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu nggak apa-apa ya. Iya dong. Oke, jadi aku cerita mungkin sharing dari yang sudah aku lalui gitu ya, Iya, sama iya. yang Boleh, aku dapat. boleh. Oke, jadi kalau misal mau start gitu ya, menurutku kalau mau start itu yang perlu diperhatiin itu ini sih, harus punya ini sama ini sih. Oh, oke. Oke. Bisa dipahami. Harus punya, maksudnya harus rasional gitu. Benar. Idealismeku lumayan tinggi, Joce. Oke. Apa tuh? Tapi kalau misal kita terlalu, ya idealisme itu bagus sih, boleh. Perlu kita punya. Tapi kalau idealisnya itu sampai merusak dan membatasi kita membuat barrier sendiri, kita membuat benteng-benteng sendiri karena idealisme kita. Itu sih, itu musuh sih. Jadi Iya. kalau misalnya mau buat gitu ya, ya nggak bisa kayak cuman karena aku suka ini aku mau bikin ini. Oh, iya. Ya yang beli siapa? Oke. Memang kamu sendiri yang beli. Kan orang lain juga beli nih, Iya, kan iya. konsumenmu. Nah, that's why kita perlu research pasar kayak gitu lah. Iya. Ya itu kayak sama halnya, aku baru sadar waktu kuliah sih. Tapi waktu aku tarik mundur, pentingnya research itu ternyata secara nggak langsung, secara sadar nggak sadar, aku melakukan research loh waktu mau buka itu. Aku research meskipun nggak dengan cara yang Iya, formal dan tertata benar. gitu ya. Tapi menurutku itu juga research kayak apakah mereka ini benar-benar beli karena mereka suka atau mereka cuman ya bantu temen aja gitu. Oh, iya. Dan mereka sukanya yang kayak apa sih? Nah, ya kayak gitu. Kamu kasih gyudon, ya ngapain mereka beli Yoshinoya bisa dari 50.000 Iya, bisa iya, dapat diskon 30.000, sudah free ongkir sudah dapat Yoshinoya. Daripada beli di Iya. temen 50.000 belum ongkir, bisa 15 20.000, Iya. 70.000 gyudon kayak ya kayak gitulah research Iya, kayak iya, gitu contohnya. Kenapa apa yang calon konsumenmu ini yang pengen sih? Nah, pertama kalau aku itu ya perlu research. Kedua, apakah ini bisa, kalau menurutku apakah bisa sustain? Maksudnya apakah itu cuman kayak tren sesaat aja gitu. Oke, Kalau tren sesaat ya bukan aku bilang nggak bisa, tapi juga namanya tren sesaat ya. Iya. Ya sesaat. Nggak apa-apa sih. Ada loh kakak tingkatku dulu waktu itu bisnisnya ini salah satu penimbun masker. Tidak patut dicontoh sih memang ya. Tapi ya saat itu dia dalam 1 bulan, 2 bulan, aku lupa berapa, BMW kebeli cuci. Ya itu tren, tapi kan Iya, tren benar. ya cepet aja gitu. Ya cepet naik, cepet turun. Iya, benar. Ya tapi kalau mau bisnis
menurutku mulai usaha ya, apakah itu bisa sustain, dan yang perlu diperhatikan juga menurutku sih scalability. Oke. Menurutku ya banyak anak muda yang lupa dengan scalability sih. Oke. Apakah bisa di scale kalau Puas enggaknya? bukan untuk growth usahanya. Oke. Scalability untuk growth usahanya. Oke. Kamu delegasi ke orang, anggapannya jadi tim manajemen under the system, itu kan bisa scalability-nya, bisa di scale up. Kalau aku mikir gitu sih. Kalau aku pribadi ya, aku kalau mulai nggak asal kayak, jual ini kayaknya orang-orang beli ini semua gitu kayak. Ya kita perlu settle down untuk memikirkan itu sih menurutku. Dan apakah benar-benar memang itu bisa, dan juga ini, apakah memang itu membantu mereka atau memuaskan mereka? Karena in the end of the day, customer kan raja ya. Ya, benar sih. Ya, memang kadang-kadang jengkelin sih ya customer raja. Ya aku mau ini, ganti. Gonta-ganti sampai H-1 gitu ya. Iya, H-1 belum bayar lagi. Nanti kalau udah dikirim baru tak bayar ya, aku belum bisa bayar gitu kayak. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu sih perlu memperhatikan aspek itu juga. Apakah mereka, ya kalau itu kayak yang poin pertama tadi, idealisme kita mematikan itu enggak perlu, tapi perlu ditimbang juga. Kalau menurut aku sih gitu ya, yaitu yang scalability, delegasi, itu sih Jose. Wah, berarti ini ya, berarti kalau misalnya pengen bikin bisnis itu harus tahu kayak ada idealismenya sendiri. Perlu. Ya perlu ada. Spice up, harus punya soul-nya. Siap. Harus passion siap. dan soul. Nah. Oke, ada passion dan soul-nya ya. Nah, kan? tapi nggak boleh over tuh. Iya. Nggak boleh over kan anak-anak sekarang kan banyak kayak aku nggak passion kerja ini. Aduh ya. Apa-apa passion nanti mental health gitu kan terakhir. Iya, benar ya. Kalau passion kita makan dari uang bro, bukan passion. Ya memang kalau kerja di passion tapi lebih enak, tapi ya itu ada passion kan bisa juga kita hubungkan dengan idealisme ya. Yes, benar. Itu harus ada batasannya itu sih. Iya. Tapi pokoknya idealisme ini intinya nggak boleh sampai mematikan itu ya, mematikan diri sendiri itu juga ya. Terus yang kedua itu tadi ada apa namanya tadi ya? Mungkin bisa scalability. Enggak, yang tadi yang kedua, bukan yang scalability dong, yang kedua. Delegasi kah? Yang mana? Kok aku jadi ikut ke black ya? Wow. Enggak. Ini laku di pasar. Oh ya, laku di pasar. Itu habis itu ketiga yang scalability. Wah, oke. Anggapannya kalau kamu jualan tapi nggak ada yang beli kan ya? Kamu buat untuk kamu sendiri kan? Iya, benar. Kayak nggak ada gunanya. Yang beli juga tetap pasar, tetap orang-orang yang di sekitarmu, bukan kamu sendiri kayak gitu. Nah terus ini nih, mungkin kalau misalnya struggle nih, waktu awal-awal kan kayak ya tadi ya, mungkin meskipun udah dipercaya sama orang-orang sekitar atau teman-teman, tapi kan pasti ada kayak struggle-nya. Mungkin bisa di-share juga nih buat teman-teman yang lain kalau saya mau buka bisnis. Struggle-nya kemarin apa sih? Apalagi kan waktu pandemi gitu loh. Ya. Oke. Struggle-nya ya. Iya, banyak banget teman-temanku kayak, "Wih, laku keras ya, Bos. Traktiran nih, Bos. Enak ya." Ada yang kayak, "Kamu enak ya, cuman bikin-bikin gitu aja, cuman masak-masak dikit. Uangnya kenceng gitu." Wih, mereka nggak tahu kalau di dapur gimana. Chaos. Soalnya kan gini ya, aku kan dari dapur rumahan dulu nih. Kan di dapur rumahan. Ya tahu dong kapasitas dapur rumah gimana sih? Cuman buat satu keluarga, kompor ya, cuman kompor. Kompor biasa. Terus kayak peralatannya kan ya juga peralatan biasa. Iya. Awalnya ya cuman sedikit gitu, bisa. Terus lama-lama struggle-nya itu ini, Jose. Begitu dia naik. Blow up. Sekali order satu hari itu jualan bisa kayak pernah kayak sekitar 12 kilo ayam. 12 kilo, 13 kilo satu hari. Buat teman-teman yang kayak pernah coba jualan gitu pasti tahu, atau biasa di dapur pasti tahu tuh. 12 kilo kalau kerja sendiri dibatasi waktu berapa jam harus dikirim. Dan lagi ini Joje yang susah, karena makananku ini main course ya, makanan meal ya. Iya. Itu beda kalau sama kayak yang jualan brownies, cake. Oh iya sih.
pastry, Iya. dessert. Beda karena kalau itu kan untuk snack. Sedangkan kalau punyaku dituntut untuk at least jam makan siang. Iya, jam Jam makan makan siang siang. atau jam makan sore. Ya, Antara dua itu. Oke. Ya kan? Iya. nah di situ yang susah. Jadi aku harus ngejar waktu supaya bisa sampai di mereka pas waktunya. Nggak boleh lebih. Kalau targetku sih nggak boleh lebih dari jam makan siang kayak gitu. Oh. Jadi mereka harus Oke. terima itu dan dengan kondisi yang masih bagus. Kan gitu kan. Iyalah. Yang masih enak, yang masih hangat. Ya kayak gitu. Itu yang susah karena Iya, kan benar. kalau di Gojek pertama mahal. Sedangkan aku kan maunya yang ongkirnya ya masuk akal lah. Make sense. Kayak kamu beli di aplikasi itu lah. 10.000 masih oke lah kalau ongkir. Biasanya kan orang-orang, nah itu yang susah di situ sih. Tapi masalah kayak distribusi ya berarti ya. Iya. Sama produksi. Yang produksi itu ya lumayan 12 kilo Sendiri. nggak ada yang bantu. Dari belanja, preparation, masak, packing, terus cuci-cuci, ya sama ngurus orderan masuk. Iya. Kan ngecek udah transfer atau belum kayak gitu-gitu. Lumayan banyak tuh, 70 porsi, 80 porsi sehari. Iya. Dan kalau misal 70 porsi satu hari gitu ya, itu oke. Tapi kalau 70 porsi pagi bareng-bareng kan, Wah. dengan dapur rumah itu lumayan shock sih awalnya. Iya. Sempat nggak enjoy. Jujur nih. Wah. Yang passion aja bisa nggak enjoy, apalagi yang nggak passion kan ya. Itu sempat, apa nggak usah lagi. Nggak usah ngelanjutin gitu ya. Cukup lah, cari yang lain aja gitu. Nimbun masker aja lah, sempat gitu. Dapat BMW loh. Iya, tapi nggak boleh. Kayak gitu. Itu struggle-nya di situ sih. Jadi kalau masak gitu ya, berdiri terus kan berapa jam itu, bisa 6 jam lebih untuk preparation dan lain-lain itu. Orang-orang dapur pasti tahu lah capeknya gimana, kayak capek di kaki bisa sampai capek cuci. Wah, sakit. Iya, pasti sakit sih. banget. Dan juga ini yang satu lagi, kondisi COVID kan. Aduh, iya sih. Waktu itu kondisi COVID. Iya. Jadi meskipun di rumah, tetap kayak prokesnya itu harus kuat. ketat. Iya, lumayan. Meskipun di rumah dan nggak ada konsumenku yang tahu gitu ya, aku juga tetap full masker. Kayak misal beli bahan gitu, misal kan ada kayak kreseknya gitu. Iya. Buka, cuci tangan dulu, keluarin bahan baru cuci. Kayak aku berusaha sebisa mungkin ini Tetap higienis. Benar. Jadi ya itu lumayan ini sih, tangan kering-kering gitu pasti. Iya. Dan makan waktu sih kalau misalnya kayak gitu juga. Itu makan waktunya yang lebih lama karena aku harus cuci bahannya semua, maksudnya as in meskipun yang kayak dalam packaging plastik ya, aku pasti cuci plastiknya dulu kayak gitu sih. Karena aku aware terhadap hygiene-nya. Aku nggak pengen kayak orang-orang ini beli terus karena itu misal terkontaminasi kayak gitu kan, who knows ya waktu itu ya. Puji Tuhannya nggak ada sih. Puji Tuhannya nggak ada, tapi ya itu take times. Iya. Makan waktu, makan energi. Iya. Kayak gitu sih, ribet. Jadi kayak harusnya bisa langsung buka ini habis buka cuci dulu, pindah ke tempat. Iya. Cuci lagi, dibuang, cuci lagi kayak gitu. Iya, jadi, cuci aja terus sampai sukses. Iya, sampai kering. Harusnya di endorse sabun cuci tangan ini. Bisa nih masuk nih. Aduh, gitu. bisa tuh apa ya mungkin ya. Ya, atau di endorse PDAM. Habis air ya. Enggak. Kayak gitu sih. Itu yang lumayan tantangan. Sama ya akhirnya nggak bisa waktu untuk pergi sama temen. Waktu COVID-nya udah mulai turun, kalau ada orderan nggak bisa pergi banget. Karena harus bangun, misal kalau aku bangun pagi itu biasanya kalau masaknya banyak 50 porsi up itu bisa start jam 2 pagi. Tidur jam preparation sampai kan preparation itu lama gitu ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kalau masak itu yang lama itu preparation sama cucinya. Masaknya tinggal masak aja, tapi motongin bahannya, nyucinya, aku setuju. kan rempong banget tuh. Itu yang lama kan preparation. Nah itu ya tidur cuma 4 jam, 3 jam harus sudah ini lagi. Kalau nggak dikejar jam ini kan. Iya, jam makan siang gitu kan. Jam makan siang, karena kan aku akhirnya untuk eliminasi yang gojek tadi aku pakai kurir.
Mungkin ini juga Joce, ini tips ini sih yang lumayan penting. Aku berusaha supaya aku nggak serakah anggapannya. Anggapannya aku dapat berkat, aku pengen bagi juga ke teman-teman. Jadi waktu itu kurir-kurirnya juga aku pakai teman-temanku. Jadi Oke. kayak aku bilang ke mereka kayak, ayo ada berkat, kita bareng-bareng lah, kita sama-sama kita nikmatin. Jadi nggak serakah kayak gitu. Asalnya bisa aja aku ke antar sendiri gitu bisa. Ya ada sih kadang-kadang antar sendiri karena memang yang tempatnya kayak nggak sejalan gitu kan, daripada muter-muter aku bantu ya cuma beberapa titik. Tapi itu sih menurutku itu sangat membantu. Aku nggak tahu kenapa tapi somehow itu bantu itu sih. Aku merasa ada growth juga di sana ketika aku pengen share ke orang lain dan nggak keep it to myself. Iya. Itu kayak gitu sih. Iya, Jadi iya. jangan pelit-pelit. Iya, nggak boleh serakah ya. Itu juga notes ya buat yang bikin bisnis ya. Jangan serakah. Ya. Dan juga tadi kalau misalnya mention yang preparation sama nyuci-nyuci itu jompo nggak kakinya itu sama sama mungkin pundaknya atau gimana gitu. Waktu itu sampai kayak mati rasa. Man. Serius man, mati rasa kan berapa itu berdiri berapa jam itu kan lumayan ya, kerasa juga kayak akhirnya telapak kaki itu kayak mati rasa pasti. Teman-teman yang sering kerja kayak berdiri terus kerjanya pasti tahu deh rasanya. Iya. Pasti tahu deh. Kayak gitu sih. Sampai jalan itu kayak sakit kakinya, linu-linu gitu, kayak orang tua. Aduh, itu kayaknya telapak kaki dikasih koyo juga enak sih kayaknya. Iya. Nggak coba di pundak gitu kan. Iya kayak gitu. Aduh, oke. Berarti ya itu ya struggle-nya kayak ternyata dibalik dari kesuksesan itu ya. Wih, Ya masih jauh lah. iya masih jauh Joce. sih, tapi nggak apa-apa dong dibilang kesuksesan Amin, terlebih amin, dahulu gitu kan. Gitu. Jadi kayak lumayan lah ya untuk growth-nya juga, apalagi kayak nanti jadi berkat buat teman-teman yang lain, dikasih, di-share gitu loh buat amin. teman-teman yang lain kan. Ya itu sih. Terus ini nih, kalau misalnya ngomongin tentang usaha nih kan ya kan, sekarang lagi gencar-gencarnya ya di Indo, apalagi kayak mungkin ya brand-brand besar atau brand-brand baru lokal, itu kan sekarang lakuin branding kan. Iya. Nah menurutmu secara pribadi sendiri nih, kalau misalnya branding di Indonesia ini apakah kayak akan efektif atau mungkin apakah akan berdampak atau malah kayak oh ya udah be aja gitu atau gimana? Menurutku ya, Iya. penting banget sih. Banget. Kalau enggak ya kita mati sama brand-brand gede. Kok bisa tuh? Kenapa kok bisa? Karena gini Nggak nih, itu. aku percaya dengan pemikiran there's nothing new under the sun. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Semuanya itu aslinya sudah ada dari dulu, cuman ya entah itu modifikasi, percampuran, tapi aslinya semuanya itu udah ada. Jadi nggak ada hal baru yang benar-benar baru aslinya. Kayak contohnya apa ya? Let's say di F&B kayak ayam geprek itu. Mau baru nih. Aslinya apa bedanya sama ayam penyet ya? Ya beda sih, cuman nggak sebaru itu gitu kan. Ya inovasinya nggak bisa yang kayak, ini benar-benar baru, nggak pernah ada sebelumnya seperti ini gitu. Jarang banget sih. Nah itu, there's nothing new under the sun. Aku percaya dengan satu line itu. Jadi karena kita tahu kayak gitu, jadi otomatis kompetisi kan makin lama makin banyak kan. Kamu juga bilang kan, Yes, banyak ini setuju. semua startup baru, Iya. usaha-usaha kecil baru yang lahir. Ya yang dijual ya kurang lebih kan ya sama-sama aja, paling cuman beda di apa sih? Ya kan kayak gitu. Iya. Nah, disitulah branding bermain menurutku ya. Untuk gimana kamu mendapatkan laci di kepalanya itu kan, orang-orang branding ngomongnya gitu ya, dapat laci di kepalanya itu. Karena fun fact, setiap orang cuman bisa 7 kalau nggak salah di kepalanya untuk nyebutin yang di laci kepala. Iya. Itu aja susah. Benar. Gitu. Dan apa ya, kadang kalau misalnya dilihat ya, mungkin contoh nih Scarlett gitu ya. Kan banyak banget ya itu kayak di mana-mana Scarlett gitu loh. Scarlett whitening ya. Iya, Scarlett whitening gitu loh. Jadi kayak apa ya? Berarti bener-bener penting Paul ya, dan sampai bener-bener berdampak banget buat suatu brand, suatu usaha gitu. Dan apalagi apa ya? Kayak orang Indonesia ini kayaknya kalau misalnya diiklanin terus itu kayaknya mereka makin tahu, terus habis itu mereka kayak
aku tahu. Ini kalau misalnya ini berarti ini gitu kan. Iya, Kayak hand body berarti scarlet whitening. Iya, Kalau misalnya ini yang berarti top of ini. mind-nya gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, makanya bayangin brand-brand besar aja, brand-brand gede itu bisa mati karena kalah branding sama brand besar lainnya, kompetitornya. Iya, Itu bisa iya, mati. Apalagi kita yang masih kecil-kecil ini, kita yang Iya, masih iya. kecebong-kecebong ini harus sadar diri begitu ya, Iya, mawas iya, iya. diri gitu Iya, sih. iya, iya. Karena ya, tapi kalau brand-brand besar kan brandingnya keluar uang, bakar uang gede-gede banget ya Cuci ya. Wah, benar. Tapi menurutku pribadi, kita diuntungkan banget sih sekarang. Karena kita akses internet, digitalisasi, kita semua ada di tangan kita gitu. Iya, Ya, gimana kita manfaatinya aja sih, pinter-pinteran aja, peka-pekaan aja gitu sih. Dan kalau ditanya penting nggak, penting banget gitu. Berarti itu ya, kalau misalnya pengen bikin bisnis nih buat teman-teman yang baru bikin, mungkin itu jadi kayak mungkin bisa diperhatiin ya, kalau misalnya ternyata marketing, branding, atau bahkan kayak jadi 7 laci di otak atau di kepalanya manusia itu penting pol gitu loh. Jadi kayak Banget. dan biarnya nancep aja gitu loh, atau mungkin bahkan kayak aqua gitu kan. Kayak Iya. di mana-mana ngomongnya aqua padahal itu aslinya klub atau le mineral gitu Nah kan. itu bahaya juga tuh Iya. kayak gitu. Aqua, orang-orang kan kayak, Bu beli Aqua di warung, Iya. dikasih Cleo, Ya gini oke lagi. aja, iyain Nah aja. itu kan juga bahaya kan kalau Iya, iya, brandnya nggak di-push terus. Iya, Nah iya. bayangin segede Aqua aja bisa terancam loh. Iya. Market share mereka terancam loh sama Cleo, sama Le Mineral, sama Dan lain-lain. Kristalin dari OT, Iya. Ades terancam loh. Iya, Itu benar. segede itu yang sudah di top of mind masyarakat, itu aja terancam. Kamu beli, Bu Aqua 1, dikasih Ades ya. Iya, Ya iyain gini-gini aja, ya terima-terima aja. Nah itu aja terancam, apalagi Iya, kita yang masih mikro, yang masih kecil-kecil ini kan gitu. Jadi emang perlu diperhatiin sih kalau misalnya emang nge-branding itu benar-benar harus hati-hati dan juga benar-benar harus di-riset gitu loh. Kayak Iya, penting. benar-benar harus sesuai dengan target marketnya satu, terus habis itu yang kedua jangan sampai kayak tadi itu ya contohnya Aqua atau mungkin yang lain itu jadi kayak tambah terancam. Jangan sampai brandingnya itu membuat brand itu sendiri terancam gitu loh. Jadi kayak gitu ya mungkin ya. Ya aslinya Aqua sudah bagus itu, cuman Iya. ya perlu, ya itu nggak bisa sudah dapat ditinggalin, tetap harus di maintain terus. Memang susahnya branding gitu sih. Iya, benar. Makanya saya masuk marketing management ya, karena siap. marketing manajemen UK Petra ini mengajarkan branding juga teman-teman Iya, ya, iya. buat yang lihat, Iya, buat nonton. benar. Jadi kita juga diajarin branding, diajarin digital marketing juga gitu loh. Ya ini alasan saya kenapa kok meskipun suka masak, Masuknya banyak marketing. yang tanya gini, ini kenapa kok kamu lu jago masak, kenapa kamu nggak masuk kulineri aja, kamu nggak masuk perhotelan aja kan jago Oke. diajarin masak. Kalau aku pribadi ya masak oke lah, mungkin mereka pasti lebih jago, tapi menurutku masakku cukup lah. Tapi ya itu kalau bisa masak nggak bisa branding marketing kasus Iya, iya. juga sih. Iya. Gitu. Emang benar-benar marketing diperlukan ya teman-teman ya di segala bentuk bisnis gitu ya. Tentu. Oke, jadi mungkin segitu aja buat Creative People. Thank you udah menonton podcast pada hari ini bersama dengan narasumber kita yang benar-benar inspiring, Paul, yaitu Semoga, Mayo. Oke, sebagai mahasiswa marketing angkatan 2020. Oke, goodbye Creative People. Peace out. Bye bye.